Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan dan kesempatan buat kita semua untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mungkin ada di antara saudara-saudara kita masih sibuk dengan pekerjaannya, masih dalam perjalanan, atau bisa jadi terbaring di rumah sakit. Dengan kesempatan ini kita bertekad, kita melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Ini adalah ibadah yang terbaik jika dibandingkan dengan ibadah sebelumnya, karena belum tentu ada kesempatan untuk kita bisa melaksanakan zuhur besok. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian kita zuhur ini kita beri judul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur sempurna atau tidaknya iman kita. Dalam riwayat ditegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa malihi. Tidaklah beriman atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia mencintai saya. Maknanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi min nafsihi, dari dirinya, wa waladihi, dari anak-anaknya, wa malihi, dibandingkan dengan hartanya. Sekarang tentu pertanyaan buat kita semua yang mesti kita sendiri yang menjawabnya, mana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan mencintai Nabi? Yang persis tahu itu adalah diri kita. Karena ketika kita mencintai diri kita melebihi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum,
Malah kita dikatakan tidak sempurna, bahkan tidak beriman salah seorang di antara kamu. Sahabat dalam membuktikan, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, lalu karena keletihan dan kelelahan istirahat di sebuah gua Thur. Pada saat Rasulullah istirahat, karena keletihan dan kelelahan akhirnya beliau tertidur dan menjadikan paha Abu Bakar sebagai tempat menyandar beliau. Maka pada saat itu dalam riwayat disengat kaki Abu Bakar oleh kalajengking. Dia tahan sakitnya, dia tidak bergerak sedikit pun. Karena menahan sakit itu lalu meneteskan air mata. Pada saat itulah air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW. Terbangun Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau menangis?" Dijelaskan, "Ya Rasulullah, kaki saya disengat oleh kalajengking. Kenapa engkau tidak membangunkan saya?" Dalam riwayat itu, apa jawabannya? "Saya mencintai dirimu ya Rasulullah dibandingkan dengan cinta terhadap diri saya. Saya tidak ingin mengganggu istirahatmu wahai Rasulullah." Begitu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Sudahkah cinta kita seperti cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah? Lalu begitu juga Ali bin Abi Thalib rela menggantikan tempat tidur Rasulullah di saat hijrah itu. Tantangannya sebetulnya adalah nyawa, tapi dia rela mati asalkan Rasulullah selamat. Lalu ada seorang nenek tua dari Kandahar menuju Madinah dengan jalan kaki 1 hari penuh karena mencari seseorang yang menghina Rasulullah SAW. Berjalan kaki mencari orang yang menghina Rasulullah. Begitu cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jika dibandingkan dengan anak-anaknya, apakah kita lebih mencintai Rasulullah atau anak kita? Ketika ada keinginan anak kita bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, apakah kita memenuhi keinginan anak kita atau memperhatikan apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Contoh, anak kita menginginkan suatu pekerjaan. Lalu dengan pekerjaan itu, anak kita bisa diterima di satu pekerjaan misalkan, apabila dilakukan sogok. Membayar sekian juta, bahkan sampai 300 juta misalkan. Ada pertentangan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyogok dan disogok, kedua-duanya masuk neraka. Ada larangan seperti itu. Apakah kita memenuhi keinginan anak kita supaya anak kita bisa diterima di pekerjaan tertentu, lalu kita lakukan sogok demi anak kita misalkan, atau memang tidak usah mendapatkan pekerjaan yang diharapkan itu kalau dengan menyogok? Kan ada kasus-kasus tertentu, tidak semuanya memang masuk satu pekerjaan mesti mengeluarkan uang 50 juta, 150 juta, bahkan ada yang 200 juta asalkan pekerjaan dapat. Apakah keinginan anak kita kita penuhi atau mencari pekerjaan yang tidak dengan jalan menyogok? Atau ketika kita ingin menjadi anggota dewan, lalu kita sogok, kita lakukan serangan fajar misalkan dilakukan, apakah kita menerima serangan fajarnya demi sebuah kedudukan, padahal itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa malihi
dibandingkan dengan hartanya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, dia rela tinggalkan hartanya di kota Madinah, di kota Mekah, dia hijrah ke kota Madinah demi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Evaluasi buat kita, termasuk saya yang menyampaikan, sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad melebihi dari cinta terhadap diri kita masing-masing, terhadap anak dan harta? Apa indikator bahwa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada dua setidaknya indikator seseorang itu bisa dikatakan mencintai sesuatu. Man ahabba syai'a kathura zikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat apa yang ia cintai. Jadi kalau kita cinta terhadap sesuatu, pastilah kita sering menyebutnya, mengingatnya, dan sering membicarakan tentang apa yang kita cintai. Misalkan seseorang sangat cinta kepada anaknya, di mana duduk, biasanya dia akan menceritakan kesuksesan anak-anaknya. Kalau seseorang biasanya sangat cinta kepada harta, di mana duduk dia akan menceritakan persoalan harta terus. Bertemu dengan teman yang dia ceritakan masalah harta, walaupun yang diceritakan itu adalah harta orang lain. Kalau dia cinta melebihi terkait dengan jabatan, di mana duduk pembicaraannya adalah jabatan. Biasanya ketika seseorang mencintai sesuatu, maka ia akan banyak menyebut dan mengingat yang ia cintai. Jadi ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, banyak menyebut dan mengingat Nabi Muhammad dengan jalan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin kita mencintai Rasulullah, maka semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal dalam sehari semalam dalam solat fardu, kita bersalawat kepada Nabi 9 kali. Ditambah lagi dengan solat sunat. Ditambah lagi ketika ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Makna Allah bersalawat kepada kita, orang yang bersalawat itu adalah Allah yang pertama memberikan rahmat kepadanya. Berbeda dengan antara nikmat dengan rahmat. Kalau nikmat mungkin bisa kita dapatkan, tapi rahmat belum tentu. Ada orang kaya tapi belum tentu mendapatkan rahmat. Nikmat iya. Ada orang punya pangkat dan jabatan, dapat nikmat iya, tapi belum tentu mendapat rahmat. Apa indikator dengan bersalawat kita mendapatkan rahmat? Yang pertama, Allah akan menambah iman yang ada pada diri kita. Dan yang kedua, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam menjalankan ibadah. Dan yang ketiga, kita akan lebih mencintai orang-orang yang soleh dan berteman dengan orang-orang yang soleh itu. Lalu makna kita mendapatkan salawat, Allah bersalawat kepada kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan senantiasa kita bersalawat. Dan kemudian Allah akan mengangkat derajat kita. Berarti kita bersalawat kepada Nabi, insya Allah Allah bersalawat kepada kita dalam makna memberikan rahmat, lalu mendapatkan ampunan dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, indikator dari cinta itu adalah man ahabba syai'a fahuwa abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengikuti, akan mentaati, akan menteladani
orang yang ia cintai. Orang yang ia cintai akan menjadi idola baginya. Maka dalam Al-Quran diingatkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apapun dalam bentuk tindakan yang ia lakukan, maka dia tetap mencontoh dan mentoladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah jelaskan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagimu. Dua karakter itu membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mari kita banyak bersalawat. Yang kedua, mari kita jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-haqqu min rabbik, yang benar datang dari Allah. Kalau caranya yang tidak benar, kepada Allah mohon ampun, kepada bapak dan ibu saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.